Oke teman-teman, jadi inilah aplikasinya ya. Jadi ini tampilan aplikasinya. Ini aplikasi kuis ya. Jadi sini ada ranking, koin, skornya. Terus quiz zone-nya, kontes ya, dan grup battle ya, one by one dan semuanya ada di sini. Nah, terus cara menambahkan pertanyaannya itu gampang banget teman-teman. Di sini ada admin panel ya yang sudah kita atur sebelumnya. Tinggal kita tambahkan pertanyaan nih. Pilih kategorinya, terus masukkan pertanyaannya. Oke, di sini mau A B C D E atau benar salah ya. Bebas. Dan juga di sini ada tombol gambarnya ya untuk menampilkan pertanyaan dengan gambar. Ini untuk jawabannya, levelnya silahkan pilih, dan ini untuk catatan dari jawaban yang benar. Ya, jadi untuk penjelasannya bisa ditambahkan di sini. Nah, ketika kita tambahkan maka otomatis di sini tambah lagi teman-teman tuh questionnya langsung 2 ya. Di sini ada 2 pertanyaan langsung di level 1. Ini salah dan ini oke. Terus di sini langsung ada iklan teman-teman. Oke, jadi di sini langsung muncul iklan. Nah, iklan ini adalah sumber pendapatan kita ya. Jadi setiap muncul iklan kita dapat penghasilan. Oke, selain dari sana iklannya dia juga muncul di bawah sini teman-teman ya. Jadi iklannya itu langsung muncul di bawah sini. Oke. Nah, itu sumber pendapatan yang pertama, dan sumber pendapatan yang kedua itu dengan menjual koin. Ya, jadi di sini nanti kita bisa menjual koin ya, teman-teman. Contohnya di sini kita klik profil. Nah, ini wallet. Tuh, di sini ada iklan lagi. Nah, disinilah sumber pendapatan kita ya. Terus kita close. Nah, ini koinnya teman-teman. Ya, jadi di sini kita bisa menjual koin. Pendapatan kita jadi ada 2 ya, dari iklan dan penjualan koin. Oke, kita langsung saja ke video cara pembuatannya. Nah, setelah login, kita buat domain baru. Domain ini kita buat untuk admin panelnya ya. Jadi segala sesuatu yang kita atur untuk aplikasinya kita atur di admin panel ya, menggunakan hosting dan menggunakan domain. Jadi teman-teman silahkan pilih domain mana yang mau teman-teman gunakan. Bisa juga menggunakan subdomain ya, misalkan ini ai.milias.id, atau kita buat yang baru itu kelas listrik milias.id. Ternyata sudah ada. Nah, buat teman-teman yang mau buat subdomain baru, ketik nama domainnya ya dan klik submit di sini. Nah, karena saya udah ada, jadi saya tinggal cari aja di sini listrik.milias.id. Nah, terus jangan lupa ini aktifkan ya port HTTPS-nya, menjadikan on. Nah, udah selesai. Sekarang kita pergi ke file manajernya. Bisa klik ini, klik kanan di tab baru. Nah, inilah file manager untuk kita upload filenya ya. Silahkan upload filenya di mana ya, di Elite Quiz. Nah, ini ya admin panel. Nah, ini semua kita blok admin panel. Nah, ini ya, ininya kita upload. Ukurannya kecil banget, cuman 9 MB ya. Tunggu prosesnya hingga selesai.
Nah, kalau sudah warnanya hijau gini berarti sudah sukses ya di upload. Kita kembali lagi ke file yang tadi. Nah, yang ini bisa kita hapus, kita blok, terus delete. Kita checklist. Nah, yang kita upload tadi kita ekstrak di sini. Oke, kita refresh. Nah, ini kan masih ke dalam ya filenya. Kita keluarkan semuanya. Nah, ini kita select semua lalu move ke bagian awal ya, folder awal. Kita move, tunggu prosesnya. Oke, kita ulangi lagi, select all, move file. Oke. Nah, kita kembali. Nah, di sini udah semua ya, complete. Ini untuk admin panelnya. Kita coba akses di listrik milias.id. Nah, jadi akan muncul buat install ya. Jadi teman-teman silahkan diinstal. Tapi sebelum itu kita harus buat database-nya dulu nih. Kita kembali ke halaman awal cPanel, lalu buat database baru. Kita namai ini listrik aja biar gampang dikenali. Usernya sama ya biar gampang mudah diingat. Passwordnya silakan masukkan password yang kuat. Oke, kita buat usernya. Nah, jangan lupa ini di checklist semua dan buat perubahan. Oke, database-nya sudah selesai kita buat. Nah, di sini juga kita harus upload ya, upload database-nya. Kan ini masih kosong nih. Si database-nya ini masih kosong listrik. Nah, ini masih kosong nih. Kita harus import dulu nih database-nya di admin panel, terus di folder install dan asset quiz.php. Oke, kita import berhasil. Oke, kita cek. Nah, ini semua database-nya udah masuk ya. Jadi yang tadinya kosong sekarang udah masuk. Terus nah, sekarang kita connect ini dari file manager yang tadi ke database-nya. Jadi connect gitu ya. Nah, ini harus kita edit di bagian aplikasi config dan config apa konstan ya, bentar. Bukan database, di database. Oke, di database ya. Nah, ini username-nya itu adalah nama database tadi yang kita buat. Di sini kita bisa lihat ini adalah nama database. Username, usernya ya. Tadi kan kita username sama nama database-nya sama ya. Jadi tinggal copy aja. Nah, passwordnya silahkan masukkan password yang tadi ya. Kita save. Oke, berhasil kita save. Terus kita kembali lagi di sini folder installnya kita ganti nama menjadi master. Oke. Nah, udah selesai nih. Kita coba akses lagi domainnya. Nah, oke. Tampilannya udah seperti ini. Username-nya admin dan passwordnya admin123. Oke, udah berhasil kita install untuk admin panelnya. Nah, di bagian sini banyak yang harus kita setting ya. Seperti pertanyaannya ya, atau modenya, bahasanya. Di sini kita bisa atur on off-nya. Selain itu kita juga harus atur Firebase-nya ya untuk notifikasi nantinya dan juga untuk proses login ya. Jadi ini aplikasinya sistem login menggunakan nomor handphone ya, akun email atau
menggunakan sosial media seperti Facebook gitu. Nah, semuanya kita atur di sini. Terus ada web settingnya juga. Jadi ini untuk akses kuis webnya ya. Jadi nanti bisa mengerjakan kuisnya di website gitu. Jadi nggak hanya di aplikasi, di website juga bisa. Oke, nah karena ini udah selesai prosesnya, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk sekarang kita mulai edit aplikasinya ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru mulai atau baru pertama kali mau buat aplikasi, nah biasanya teman-teman harus install dulu nih. Aplikasinya adalah Android Studio. Teman-teman bisa langsung aja cari di Google, namanya Android Studio, kita klik download. Ini 100% gratis ya teman-teman. Cuman memang spek untuk komputernya harus sesuai ya. Jadi semakin tinggi spek komputer yang kamu punya, semakin enak nanti edit aplikasinya. Nah, tinggal klik aja download di sini. Kita scroll ke bawah, kita setujui dan download aplikasi Android. Di sini langsung ya, ukurannya itu kalau nggak salah 1 GB ya. Tinggal download aja ya. Jadi teman-teman setelah download langsung install aplikasinya. Oke. Nah, udah install aplikasi. Nah, kita buka lagi folder yang sudah kita download tadi. Di sini ada 2 folder ya. Folder untuk admin panel dan folder untuk aplikasi kuis. Nah, ini untuk aplikasi kuisnya klik kanan dulu, terus kita ekstrak di sini. Wajib kita ekstrak dulu ya. Oke, setelah selesai diekstrak, nah kita langsung aja namain teman-teman. Saya mau buat aplikasi itu namanya kelas listrik ya. Jadi nanti ini tuh kuis-kuis seputar tentang teknik listrik. Jadi saya langsung aja namain kelas listrik versi 2.1.1. Saya ikutin dari versi aplikasinya ya. Jadi ketika nanti ada update lebih mudah dikenali gitu. Nah, udah selesai kita namai, kita buka aplikasi namanya Android Studio. Oke, jadi Android Studio ini aplikasinya lumayan sih, cukup berat juga ya. Jadi buat teman-teman yang punya spek pas-pasan, saya saranin sih untuk upgrade ya. Nah, ini untuk spek yang saya gunakan sih medium ya, di RAM-nya 12. Terus VGA-nya itu 4 GB, 4-6 gitu ya. Cuma masalahnya prosesornya itu masih AMD gitu. Kalau bisa sih Intel ya. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki komputer dan rencana mau beli, saya saranin menggunakan Intel ya. Untuk memudahkan nanti saat menjalankan emulator. Nah, di sini saya sudah terbuka aplikasi yang lain, saya close dulu. Terus kita buka aplikasinya ya, kita open, lalu kita cari nih. Ini itu ada di bagian dokumen project. Nah, dokumen project elite. Nah, kelas listrik 211. Jadi ini rootnya sesuai teman-teman nyimpen foldernya di mana ya. Oke, kita langsung aja buka. Nah, ini klik trust project.
Nah, biasanya untuk pertama kali kita buka itu loadingnya lama sekali karena di sini butuh install segala keperluannya ya. Jadi buat teman-teman pastikan siapkan paket data yang luar biasa, lumayan banyak, mungkin 3 sampai 5 GB gitu ya. Untuk jaga-jaga daripada nanti di tengah jalan terputus karena internetnya habis gitu. Nah, di sini sudah kebuka, terus kita pergi ke sini. Oke, kita fokus nih di bagian sini, ini masih X ya, artinya masih ada error. Kita perbaiki dulu errornya, kita fix. Terus kita pilih Flutter. Nah, Flutternya kita arahkan ke sini, ke dimana kita install Flutter. Lalu klik apply dan klik OK. OK lagi. Nah, sudah selesai. Jadi yang tadinya error sekarang sudah normal kembali. Kita fokus lagi ke pubspec.yaml. Oke, nah di sini apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu pubget dulu. Kita cek dulu ada yang error enggak ini. Untuk kodenya, scriptnya ada yang kurang atau ada yang harus diupdate, kita cek di sini ya. Oke, di sini pengecekannya udah selesai. Kita bisa cek ya di bagian sini itu ada beberapa yang harus diupdate ya, atau memungkinkan diupdate gitu. Jadi di sini reportnya bisa kita baca. Terus kita langsung upgrade di sini. Kita tunggu lagi. Oke, hasilnya sudah keluar ya. Jadi tidak ada perubahan, katanya di sini 56 paket ada yang bisa diperbaharui. Kita coba pub outdate. Oke, di sini ada reportnya juga. Ya, jadi dari 323 diupdate 330 tuh ya. Dari 402 501 semuanya sudah. Nah, buat teman-teman nih yang baru install Android Studio, jangan lupa menggunakan Flutter Doctor ya sebelum kita memulai apapun. Jadi harus kita cek dulu nih, apakah aplikasi Android kita sudah lengkap semua komponennya. Nah, jika teman-teman belum lengkap, di sini ada reportnya. Teman-teman harus lengkapin ya. Harus checklist semua. Nih kayak gini ya, checklist semuanya di checklist dan di sini reportnya tidak ada masalah. Nah, kalau teman-teman ada masalah, misalkan Visual Studio-nya belum diinstal, pasti ininya ada tanda X hilang ya. Dan di sini ada satu masalah ditemukan. Nah, itu teman-teman harus selesaikan dulu masalahnya ya, tergantung dari di mana nih yang kurangnya. Nah, kalau misalkan ini kurang Java, kita blok aja, terus kita copy dan cari di internet ya, cari di Google. Nanti kita download, lalu kita install dan nanti akhirnya masalah tidak ditemukan. Nah, ini baru kita memulai langkah selanjutnya. Oke. Jadi videonya sampai di sini dulu, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini tahap selanjutnya kita bisa melihat dokumentasi ya dari Elite Quiznya. Nah, yang pertama kita bisa mengubah nama paketnya ya. Jadi di sana sudah ada nama dari pengembangnya. Kita tekan ctrl shift F. Oke. Lalu cari apa ya tadi, wr team.flutter quiz. Nah, inilah yang harus kita ganti ya. Ada beberapa bagian. Jadi dengan pencarian gini kita jauh lebih cepat untuk menggantinya. Kayak gini saya mau ganti comilias.listrik gitu kali ya. Oke.
Jadi ini kita copy, terus kita ke yang selanjutnya, kita blok, copy juga. Oke, kita blok lagi, copy. Oke, kita blok, copy. Jangan sampai ada yang terlewat ya, atau kopinya salah. Harus teliti kalau kamu nggak mau pusing karena error nantinya. Oke, dan terakhir di bagian sini. Nah, jadi teman-teman wajib ingat ya, wajib ingat nama paketnya karena nanti digunakan untuk tahap selanjutnya. Oke, nama paket sudah kita ganti semua. Apalagi yang harus kita lakukan? Mengubah nama aplikasi. Mengubah nama aplikasi ini bisa kita ganti di Android, app, main, dan Android manifest. Kita pergi ke Android, app, src kali ya, main, Android manifest. Nah, ini nama aplikasinya kita ganti menjadi kelas listrik. Oke, tergantung teman-teman mau apa nama aplikasinya. Nama aplikasi sudah selesai kita ganti. Oke, kita lanjut ke bagian Firebase. Nah, ini nih bagian yang penting ya, sangat penting. Oke, biar nggak pusing untuk video ini sampai di sini, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk langkah selanjutnya kita harus membuat akun Firebase ya. Ini proses yang sangat penting dan harus teliti. Jangan sampai teman-teman kelewat satu langkah pun ya. Jadi harus satu per satu ya, langkah demi langkah. Nah, langsung aja kita cari di sini Firebase. Ini langsung bawaan dari Google ya, Firebase. Dan ini masih bisa kita gunakan secara gratis. Kita langsung ke buka konsol. Buat teman-teman yang belum login, silahkan login dulu ya menggunakan akun Gmail ya. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, ini beberapa saya sudah pernah buat aplikasi ya. Di sini, nah saya mau buat yang baru aja. Di sini namanya kelas listrik. Oke, ini terserah mau diedit atau enggak ya. Saya cukup kayak gini dan continue. Nah, di sini belum ada ya, kita buat yang baru aja, kelas listrik. Klik save. Kita ada di mana nih? Kita ada di Indonesia. Kita setujui dan buat project, lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sudah selesai, langsung saja klik continue. Nah, di sini kita sudah buat akun Firebase-nya. Lalu kita langsung buat aplikasi Android-nya katanya. Oke, kita langsung saja buat aplikasi Android-nya. Klik Android. Nah, ini teman-teman, paket name-nya harus sama persis kayak yang tadi kita buat ya. Kalau saya sih tadi menamainya com.milias.listrik. Ininya bebas ya nickname-nya. Dan kita register app. Kita download, ini wajib kita download. Oke, selesai di download, klik next. Dan di sini klik next, continue console. Oke, berhasil kita buat aplikasi Android-nya. Lalu apalagi nih? Selanjutnya kita buat juga aplikasi iOS-nya. Oke. Sama ya, com.milias.listrik. Kelas listrik. Register app, terus ininya kita download juga. Oke, next, dan
continue to console. Oke, dua aplikasi sudah berhasil kita buat. Nah, ini kita atur metode loginnya ya. Kita bisa pergi ke build dan authentication. Kita get started. Nah, ini metode loginnya di aplikasinya mau apa aja nih? Yang pasti email ya. Menggunakan alamat email, kita tambah lagi menggunakan nomor telepon. Oke, kita tambah lagi menggunakan akun Google. Nah, ini kita pilih alamat emailnya, klik save. Terus yang terakhir kita menggunakan akun Apple. Dan add new Apple. Oke, kita enable dan save. Sudah empatnya kita atur. Nah, selanjutnya kita harus tambahkan fingerprintnya nih katanya. Kita berarti pergi ke setting, project setting. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, add fingerprint. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari Android Studio. Oke. Jadi di sini kita harus pergi ke terminal. Nah, ini foldernya kan. Kita harus masuk ke aplikasi Androidnya dulu nih. Berarti kalau untuk masuk folder itu kodenya CD ya. Dan ketik Android. Nah, ini langsung masuk ke folder Android. Nah, disinilah kita mendapatkan SHA1. Mendapatkan SHA1 Flutter ya. Jadi teman-teman untuk keywordnya di Google seperti ini, atau bahasa Inggris. Nah, ini komennya ya. Kita klik kanan, copy dan balik lagi ke aplikasi Android, paste di sini. Kita klik enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, teman-teman, di sini prosesnya sudah berhasil keluar ya, MD5, SHH1 dan SHH256. Kita klik aja di sini blok sampai ujung, klik copy. Kita balik lagi ke Firebase dan klik paste. Oke, save. Nah, sudah berhasil kita tambahkan ya untuk fingerprintnya. Nah, ini tuh fungsinya untuk login menggunakan akun Google ya. Jadi kalau kita nggak setting ini, nanti user itu nggak akan bisa masuk aplikasi kita menggunakan akun Google. Jadi harus kita setting dengan benar ya. Nah, ini untuk iOS-nya kita satu-satu ya, untuk Android-nya dulu. Nah, sekarang kita harus membuat Firestore. Nah, ini real time update powerful. Oke, kita langsung saja ke build dan Firestore database. Create database. Klik next. Production mode enable. Di sini ada rule atau ini ya, harus kita copy aturannya. Untuk database-nya kita pergi ke tab rules. Terus di sini sudah ada rules-nya default. Kita ganti ya, kita hapus, kita paste, kita publish. Jadi kita menggunakan yang baru ya. Oke, publish sudah berhasil. Di sini ada riwayatnya kapan kita mengganti. Oke, di sini udah sesuai.
Nah, sekarang kita harus menghubungkan dengan admin panel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita hubungkan dengan aplikasinya ya. Katanya di sini kita atur di live ya, app di mana ya? Oke. Nah, ini ya. Di live, di UI, di utils, constant.dart. Nah, di sini. Di sini kita ganti URL-nya. Nah, ini ya harus sesuai. Tadi apa ya? Listrik milias.id. Oke, sudah kita ganti sesuai dengan admin panel yang sudah kita install sebelumnya. Oke, kita atur notifikasinya nih. Kita pergi lagi ke Firebase, Project Setting, Cloud Messaging. Nah, di sini legasinya masih off, kita harus on kan dulu. Ya, kita membuka alamat konsol Cloud Google. Nah, di sini kan masih off tuh. Kita enable dulu. Pastikan untuk project kelas listrik ya, sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Oke, berhasil diaktifkan. Sekarang kita refresh. Nah, di sini udah muncul ya legacy key-nya. Terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengcopy ya. Oke, kita copy nih, semuanya kita salin, kita ke admin panel, kita ke menu setting, Firebase configuration, bukan notifikasi ya kalau ini. Nah, ini ya. Notifikasi setting, kita update. Oke, sukses. Next. Nah, ini untuk versi app-nya ya. Untuk sementara versinya kita abaikan dulu ya, karena kita cek dulu aplikasinya bisa kita play apa enggak. Nah, terus di sini kita mengganti app logo. Oke. Jadi saya pisahkan untuk video ini cukup sampai Firebase-nya ya. Firebase-nya kita sudah selesai atur semua. Kita langsung masuk ke bagian mengganti logo aplikasi. Nah, saya pisahkan videonya. Jadi video untuk langkah ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk proses pembuatan aplikasinya. Nah, sekarang ini bagian mengganti logo aplikasi ya. Otomatis kita harus siapkan dulu nih logonya mau seperti apa. Nah, mungkin saya akan buat dulu logo sederhana di Canva ya. Oke, di Canva kita buat desain baru. Di sini kostum saja. Ukurannya 512 ya, 512 kali 512. Jadi persegi atau 1:1. Oke, ini untuk logonya saya karena ini kelas listrik. Jadi saya mau menambahkan sebuah listrik gitu. Kayaknya ini oke deh. Nah, ini ya, kayaknya ini oke. Ini logonya kita setting posisinya di middle. Oke. Kita download dengan background transparan. Oke, kita download. Oke, berhasil kita download. Nah, sekarang kita ganti icon aplikasinya di mana nih? Di bagian Android, app, SSC, main, res ya, dan map. Oke. Kita ke Android Studio, ke Android app, SRC, main, res, dan map. Oke, klik kanan di sini, open in Explore.
Nah, ini adalah untuk icon aplikasinya ya. Jadi ada 3 tipe. Ada yang kotak, ada yang lingkaran, dan ada yang round ya. Atau sisi-sisinya melengkung. Nah, untuk sederhana saja saya mau buat untuk icon aplikasinya itu disamakan saja ya. Jadi semuanya seperti ini. Buat teman-teman mau kostum sama seperti ini boleh ya, saya sarankan juga. Tapi karena saya mengejar waktu juga, saya buat sederhana seperti ini. Nah, ini namanya harus sama persis, Kita delete, kita rename, kita paste namanya IC Launcher. Kita buat 3. Nah, ini untuk yang round. Ini kita delete, kita ganti namanya round. Ini kita copy namanya, kita delete, dan ini ganti menjadi square. Oke, semuanya kita blok. Terus kita kembali ke folder yang lainnya. Nah, ini kita paste aja. Nah, oke, kembali lagi, terus kita buka lagi, paste lagi, kembali lagi, terus paste lagi. Oke, kita paste lagi, terakhir. Oke. Oke, sekarang ikonnya sudah berubah ya. Kita cek di sini, klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk icon aplikasinya. Oke, icon aplikasi sudah berhasil kita ganti, ubah. Nah, ini untuk iOS-nya kita skip dulu. Nah, untuk bahasa, buat teman-teman nih yang mau buat multi bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, boleh ikutin tutorialnya. Tapi karena di sini saya membuat satu bahasa ya, untuk bahasa Indonesia saja, jadi saya atur ini nanti ya. Jadi bisa juga diatur nanti. Yang jelas saya mau cek dulu nih aplikasinya itu udah berjalan sesuai keinginan dan normal nggak gitu. Kalau udah normal baru saya fokus ke bahasa dan yang lain-lain. Oke, berarti ini tinggal bahasa ya. Nah, untuk warna, oke, kita ganti warnanya nih. Di bagian lip UI style color dot dart. Di UI mana UI ya. Nah, ini style color dot dart. Nah, ini temanya ungu-ungu ya. Kita ganti menjadi kuning karena saya temanya lampu. Kayaknya ini cocok, kita copy. Yang pink-pinknya kita ganti menjadi kuning. Tentunya bebas ya ini untuk warnanya, teman-teman mau seperti apa, sekreatif mungkin ya, semenarik mungkin. Oke, cukup ya. Jadi untuk warnanya bisa atur di sini ya, terutama untuk primary dan secondary colornya itu kalau kamu mau berubah silahkan ganti warnanya di sini. Nah, untuk warna udah selesai. Oke, selanjutnya bagian iklan. Nah, ini nih, ini bagian yang paling penting juga ya. Jadi ini sumber penghasilan kita nih. Kalau kita salah, otomatis kita tidak dapat cuan dari aplikasi ini. Oke, jadi saya pisah ya videonya untuk bagian selanjutnya. Untuk bagian ini hanya sampai di sini, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita atur bagian iklan ya. Jadi di aplikasi nanti akan muncul sebuah iklan ya. Nah, iklan ini adalah sumber penghasilan kita ya. Rata-rata pembuat aplikasi Android itu menyisipkan iklan ya untuk pendapatan mereka ya. Jadi sumber cuannya itu salah satunya dari iklan. Oke. Jadi ini harus kita atur dengan benar ya. Jangan sampai kita capek-capek iklan yang gak muncul ya, akhirnya kita tidak mendapatkan cuan. Nah,
untuk mengatur iklan di sini kita harus punya akun AdMob. Silakan ketik di Google AdMob. Nah, nanti diarahkan untuk login ya. Oke, sebelumnya saya sudah mempunyai akun, jadi saya harus menggunakan akun yang sudah disetujui. Oke, jadi buat teman-teman, buat pelajaran juga ya, untuk akun Google ini sangat sensitif ya, jadi cukup satu akun saja untuk satu pengenal ya, atau satu KTP itu untuk satu orang. Tuh teman-teman, jadi sebelumnya saya juga udah membuat aplikasi Master Quiz. Ini langsung ada penghasilan ya, padahal ini belum dipublish sama sekali gitu. Dan penghasilannya kemarin Rp40. Oke, jadi itu adalah iklan yang muncul tanpa diklik. Harganya Rp40. Nah, udah masuk ke akun AdMob-nya, teman-teman klik aplikasi dan tambah aplikasi baru. Kita buat Android dulu. Nah, untuk aplikasi kita kan belum ada di Play Store ya, jadi klik tidak. Nah, nama aplikasinya adalah Kelas Listrik 2. Oke, tambahkan aplikasi. Nah, sekarang kita buat unit iklannya. Tambahkan unit iklan di sini. Nah, apa saja yang mendukung unit iklannya? Ada banner. Oke, kita buat banner. Tulis saja banner. Oke. Ini kita buat iklan. Nah, ini kodenya nih yang harus kita atur nih. Kita atur di Android app src main Android manifest. Nah, yang tadi ya untuk Android manifest ini oke. Kita balik lagi ke Android manifest. Kita cari di sini untuk AdMob. AdMob di atas kayaknya ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Kita cek lagi. Nah, oke, betul ini. Ini untuk ID ya, yang atas. Jadi yang atas sama yang bawah beda. Ini untuk ID-nya yang atas. Kita blok, kita paste di sini. Oke. Selesai. Nah, selanjutnya kita juga harus ini untuk iOS ya. Kita fokus dulu ke Android ya. Setelah Android selesai baru kita setting iOS-nya. Nah, untuk bannernya kita atur di admin panel. Nih, di bagian setting, add setting. Kita klik di sini. Nah, ini kan banner ID. Kita balik lagi ke AdMob, kita copy dan paste di sini. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Iklan interstitial ad. Kita selesai, kita buat unit iklan baru. Nah, ini ya. Kita copy aja. Kita buat iklan. Nah, ini kita copy bagian sini ke sini. Dan terakhir reward ad. Klik selesai, terus tambah unit iklan reward. Iklan reward ini berarti ya, iklan reward. Kita copy lagi, kita buat iklan. Kita copy di sini dan masukkan di admin panel. Submit. Oke, berhasil. Nah, ini untuk iklannya sudah kita atur ya. Terus apalagi nih yang harus kita atur? Onboarding. Nah, ini untuk onboarding avatar ya. Ini kita aturnya itu nanti setelah aplikasinya berhasil kita buat. Terus ada lagi koin. Nah, koin ini adalah untuk mendapatkan cuan yang kedua ya. Selain kita dapat penghasilan dari iklan,
Yang kedua itu dari pembelian koin di aplikasi. Nah, itu kita atur, hanya bisa kita atur ketika sudah publish ke Google Play ya. Jadi ini pastinya saya akan jelaskan nanti setelah aplikasinya sudah berhasil kita buat. Oke. Sepertinya sudah cukup sampai di sini. Oh, ini ya. Nah, ini untuk battle-nya nih. Battle-nya harus kita atur lagi. Oke. Jadi kita pergi ke Firebase. Terus kita pergi ke index. Oke. Firestore. Terus index. Create index. Ini collection ID-nya message. File pertamanya adalah room ID. Yang keduanya adalah timestamp. Pakai S enggak ya. Nah, ini untuk ininya descending, ininya collection ya, kalau nggak salah ini collection. Oke, cukup di sini create index. Oke, sudah selesai. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan namanya itu ini ya, yang tadi kita download nih. Di bagian download, nah ini Google Service JSON-nya itu harus kita masukkan nih di app. Ini klik kanan, open explore. Klik app. Nah, di sini kita masukkan ini ya. Copy, paste di sini, namanya kita edit seperti ini. Oke, kita cek di Android Studio-nya. Nah, udah masuk. Nah, kita klik 2 kali ya. Di sini udah sesuai dengan paket ID yang sudah kita buat tadi. Oke, tahap selanjutnya kita cek langsung menggunakan HP ya, atau aplikasi Android. HP Android bisa menggunakan emulator atau kita colok langsung HP-nya di PC ya. Jadi kita langsung cek aplikasinya menggunakan HP kita langsung. Oke, jangan lupa ini kita save dulu ya, save all. Nah, oke, kita langsung ke video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi nih video tutorialnya. Nah, untuk sekarang kita cek ya, aplikasinya ini sudah bisa kita build nih. Jadi kita bisa cek langsung di HP kita apakah berjalan dengan lancar, apakah ada error. Nah, di sini sudah saya hubungkan sebuah handphone ya, Realme. Nah, ini handphonenya. Jadi kita tidak menggunakan emulator tapi menggunakan handphone langsung ya. Nah, buat teman-teman cara memunculkan ini, teman-teman harus pergi ke pengaturan tentang ponsel dan versi. Di sini klik ya sampai 7 kali. Nanti sudah 7 kali muncullah opsi developer. Di sini muncul opsi developer. Ya, jadi kalau kita tidak menggunakan cara tadi, ini tidak akan muncul ke hidden, tersembunyi. Nah, lalu kita harus wajib checklist debugging USB untuk menggunakan HP kita sebagai emulator di Android Studio. Ini wajib sekali. Oke, jadi ini HP saya sudah siap, udah ready untuk digunakan sebagai uji coba aplikasi. Jadi muncul ya di sini Realme itu, Realme versinya berapa. Oke, semuanya sudah kita setting ya. Langsung aja kita coba di sini. Klik play. Terus kita pantau HP-nya. Jadi prosesnya ini memang lumayan cukup lama ya, cukup berat juga. Tergantung dari spek dari HP kalian dan komputer kalian ya.
semakin bagus, semakin cepat. Oke, teman-teman, buildnya gagal gara-gara HP saya ini penuh. Ya, jadi dia minta space lebih, lalu coba lagi. Oke, di sini saya mau hapus dulu beberapa ya agar bisa di-build. Oke, teman-teman, di sini kita coba lagi ya untuk run aplikasinya di HP Android. Oke, sekarang tahap install ya, install di HP-nya. Nah, oke, udah mulai masuk. Jadi ini install otomatis ya dari PC. Namanya Classic, logonya lampu. Oke, ini aman katanya. Kita buka. Oke. Nah ini untuk onboardingnya ya teman-teman. Jadi ini kita bisa ganti nih gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, ini semua bisa kita ganti nanti. Terus kita mulai get start. Oke, nah ini kuning yang tadi saya pilih ya untuk warna aplikasinya. Nah, di sini belum ada kuis satupun ya yang saya masukkan. Nanti kita masukkan. Oke, kita coba login dulu. Nah, ini metode loginnya ya, teman-teman. Bisa sign up menggunakan email biasa atau login menggunakan Google dan nomor telepon. Saya mau coba menggunakan nomor Google dulu kali ya. Menggunakan akun Google. Nah, sini kita pilih. Coba menggunakan nomor handphone. Di sini masih India, kita cari Indonesia. 8. Oke. Nah, ini diarahkan ke Google ya, buat verifikasi bahwa bukan robot. Oke, disuruh memasukkan kode OTP-nya yang dikirim menggunakan nomor SMS ya, 205. Oke, kita masuk. Oke, jadi di sini kendala login ya. Ada satu tahapan yang kita lewatkan, yaitu kita balik lagi ke Firebase. Firebase. Nah, ini Firebase. Kita ke project setting. Nah, ini nih service. Nah, service account. Oke, ada yang harus kita upload ya di admin panelnya. Makanya itu yang membuat gagal untuk login. Nah, di sini kita buat private key, generate key. Nah, nanti otomatis download. Nah, oke, udah di download. Kita balik lagi ke admin panelnya. Nah, di bagian sini kita pergi ke pengaturan dan Firebase configuration, pilih file, lalu di file download ya. Nah, ini kita upload, kita submit. Oke, sukses. Nah, di sini ada tanda bahwa kita sudah berhasil upload. Oke, kita coba lagi. Teman-teman.
Kita coba login menggunakan email. Pilih email. Oke, teman-teman berhasil ya. Kita berhasil masuk. Kita pilih avatarnya, masukkan namanya. Oke. Terus nomor teleponnya. Oke, continue. Oke, kita berhasil teman-teman. Kita berhasil login di aplikasi. Nah, masalahnya di sini belum ada pertanyaannya ya. Caranya gampang banget. Untuk menambahkan pertanyaannya, kita pergi ke quiz zone, main kategori. Bahasanya kita matiin dulu ya, karena kita mau menggunakan satu bahasa saja. Language modenya kita matikan. Kita balik lagi ke quiz, main quiz. Masukkan kategorinya, misalkan instalasi motor listrik. Oke, submit. Nah, terus subkategorinya adalah simbol komponen listrik. Oke, jadi kategori, subkategori, dan question. Nah, sekarang baru kita buat pertanyaannya. Instalasi motor listrik, simbol komponen listrik. Nah, kita masukkan pertanyaannya. Yang pertama itu netral jika dipegang tidak akan tersetrum. Pertanyaannya, jawabannya yang pertama benar, yang kedua salah. Oke, dan jawaban yang benar adalah A, benar. Untuk notnya kita kasih tahu netral itu tidak ada aliran listrik, sehingga ketika kita sentuh tidak akan tersetrum. Submit. Oh, ini levelnya kita kasih level 1 aja. Oke, nih ya udah selesai. Terus kita refresh bagian sininya. Oke, belum muncul. Coba kita keluar. Untuk pertanyaannya ini udah kan ya. Kategori 1 register 1, nih yang daftar 1 Milias ID di sini ya, kedetek. Cuman ini pertanyaannya belum muncul teman-teman. Kita cek dulu di sini. Tuh. Nah, oke, teman-teman, di sini iklannya muncul ya. Iklannya muncul nih di sini. Kita close. Oke, sip. Iklannya berhasil teman-teman. Iklannya sudah muncul. Kita close dulu kali ya. Kita tutup dulu. Kita balik lagi. Nah, oke, pertanyaannya udah muncul nih. Nih, oke, simbol level 1. Netral jika dipegang tidak akan tersetrum. Benar. Oke. Oke, iklannya muncul teman-teman. Ini cuan kita. Ya, setiap mereka melihat iklan itu tandanya kita dapat cuan. Oke, mantap. Kita close. Wow, oke. Nah, ini iklan juga muncul nih di bawah teman-teman. Jadi ini juga cuan nih ya. Jadi
iklan ini setiap muncul dapat penghasilan, apalagi kalau mereka klik ya. Kalau mereka klik itu dapatnya berkali-kali lipat, teman-teman. Nah, di sini untuk melihat penghasilan kita, di sini ada ringkasan aplikasi. Oke, di sini belum muncul ya. Nah, oke, mungkin belum real time ya untuk pendapatannya. Jadi nanti penghasilan kita ada di sini, teman-teman. Ya, jadi semua penghasilannya bisa lihat di sini. Terus nanti setelah mencapai target minimal 1.300.000, teman-teman, bisa di payout ya, bisa ditarik saldonya. Nah, di sini saya baru 37.000. Nanti setelah 1.300.000 teman-teman bisa diambil uangnya. Oke. Nah, jadi kita pantau saja terus ini untuk ya, jadi untuk penghasilannya, tapi jangan sekali-kali teman-teman klik iklan ini secara terus-menerus ya. Karena nanti Google bisa mendeteksi bahwa yang klik itu kita sendiri ya, dan akhirnya akun Google AdMob Anda disuspend ya. Jadi penghasilan Anda dibekukan. Nah, itu kita rugi ya. Apalagi nanti penghasilannya udah besar, nggak sengaja kita melakukan hal itu, akhirnya disuspend dan penghasilan kita akan sia-sia. Oke, jadi teman-teman itu untuk video kali ini. Nah, buat cara publish ke Play Store ya, terus nanti ada di Play Store, cara mengatur pembelian koin ya. Nanti saya akan buatkan videonya, teman-teman. Tolong bantu juga komen di bawah dan like ya. Jika tembus like-nya sampai 100, pasti saya buatkan videonya ya. Jadi push like, oke?